Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Indrianto dari SD Negeri Bangun 1, Kecamatan Demak, CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak. Membuat tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersamaan. Namun sebenarnya pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran beliau sangat luar biasa, terutama tentang pendidikan yang berpusat pada anak. Kita sebagai pendidik harus mengutamakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan metode dan media pembelajaran yang bervariatif, serta harus sesuai dengan minat dan bakat murid. Pemikiran beliau yang menjadi semboyan yaitu Engarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi tauladan, di tengah menyemangati, dan yang di belakang memberi dorongan. Kita sebagai pendidik hanya memfasilitasi murid dan menuntun murid ke arah yang lebih baik, memberi tauladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa murid saya adalah siswa yang belum mengenal materi. Sebelumnya saya menjelaskan atau menerangkan materi ajar dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Saya melakukan pembelajaran hanya mentransfer ilmu saja, dan penilaian yang saya lakukan hanya dari segi kognitif. Apabila siswa nilainya di atas KKM berarti sudah memenuhi ketuntasan. Siswa hanya menghafal materi. Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari pemikiran KHD dari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotor, dan spiritual. Murid bukan sebagai objek, tapi subjek pembelajaran yang artinya bebas berekspresi, berkreasi, dan bebas berpendapat. Metode pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada murid, dan saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya anak tidak mudah jenuh dan bosan. Teknik penilaian pada anak juga saya lakukan tidak hanya dari sisi kognitifnya saja, tapi saya mempertimbangkan dari keseluruhan aspek baik psikomotorik, spiritual, afektif, dan sosial budaya. Yang paling utama yaitu saya harus benar-benar melakukan pembelajaran dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Apapun hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran agar sesuai dengan pemikiran KHD adalah saya harus menambah rasa syukur dan sabar dalam mendidik. Syukur berarti saya harus menerima segala keunikan pada diri murid dengan penuh keikhlasan, dan sabar berarti saya harus mampu menjadi bagian dari keunikan yang dimiliki oleh anak murid saya. Saya harus melihat keunikan ini sebagai semangat untuk menciptakan generasi bangsa yang tumbuh dan merdeka dalam belajar. Untuk itu saya harus mulai merubah cara mengajar saya yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Saya harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan cara memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran, memilih media pembelajaran yang interaktif dan kekinian, mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran, dan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid. Terima kasih.
dari pemaparan tugas. Apabila ada kesalahan, mohon diberi masukan.